Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan, di mana program yang dapat memberikan kita sedikit sebanyak pelajaran daripada perkongsian ataupun pertukaran pendapat melalui panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini di tempat ini. Bersama-sama dengan saya adalah Dr. Gerard, salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik University. Apa kabar, Dr. Gerard? Kabar baik, terima kasih. Kita ada Pastor Brian yang saat ini melayani di Hope Channel Asia Tenggara. Selamat datang, apa kabar Pastor? Oh, baik sekali. Terima kasih. Kita juga ada panel yang ketiga, Pastor Minsun, yang mana ketika ini meneruskan pengajian ataupun pembelajaran di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University Thailand. Selamat datang, Pastor. Terima kasih. Terima kasih untuk ketiga-tiga panel sudah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saudara-saudari, kita akan membincangkan ataupun mendengar pertukaran pendapat mengenai topik yang kita sudah pilih, yaitu pelajaran seterusnya daripada Yesus ataupun Maha Guru. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita mohon Pastor Minsun pimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Maha besar Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan ini untuk kami berbincang dalam sekolah sahabat ini. Biarlah Roh Kudus dari surga memimpin setiap satu persatu kami, agar apa yang kami bicarakan daripada bibir kami, biarlah itu setuju dengan kehendak-Mu dan memberikan kemuliaan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap di antara kami akan memberikan impak yang baik, yang membina dan memberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati moderator kami, Pastor Friendly Justin, untuk mencerahkan beberapa persoalan-persoalan yang penting. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami pada saat ini. Kami mohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pastor Minsun sudah memimpin dalam doa pembukaan. Saya ingin membacakan ayat di dalam Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Satu ayat yang begitu indah mengenai bagaimana iman itu menyelamatkan. Saudara-saudari, pendidikan Kristen seharusnya membawa kita kepada satu-satunya jalan untuk keluar daripada masalah dalam kehidupan. Apa jua jenis masalah. Dan apa yang akan kita belajar pada hari ini adalah bagaimana kita melihat ataupun dari mana punca penyelesaian itu yang akan membantu kita di dalam setiap struggle kita dalam kehidupan. Dan sudah tentu kita akan belajar siapa yang akan membantu kita, yaitu Yesus, dan bagaimana dia akan coba membantu kita. Sebelum kita lanjut, kita ada satu persoalan yang mungkin tertanya-tanya oleh kita punya penonton di luar sana. Karena Yesus ini sebagai Maha Guru, ya, sebagai Maha Guru. Dan ada persoalan juga timbul mengenai murid Yesus yang pertama ataupun anak didik Yesus yang pertama. Mungkin ada di antara kita yang mau mengongsikan jawaban itu. Siapakah selain daripada 12 orang itu, ya, 12 disciple, siapakah anak murid pertama Yesus? Mungkin Dr. Gerard. Orang yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari adalah Bapa dan Ibu. Ya. Yes. Ketika dia membesar, dia melakukan apa yang dia perlu lakukan sebagai anak yang membesar. Bagaimanapun dalam hati ibu dan bapaknya, bahwa Yesus itu bukan anak yang biasa. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak yang sangat istimewa sebab apa yang berlaku awalnya. Jadi mereka melihat, mereka mempelajari. Dan dari pandangan kita apabila kita melihat cerita ataupun situasi itu pada hari ini, pembelajaran ataupun
pendidikan berlaku bukan hanya secara langsung di mana seseorang itu bercakap dan mendengar dan sebagainya. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila seseorang itu memerhatikan dan dia ada sesuatu yang berjalan dan bekerja dalam minda dia. Pendidikan juga berlaku pada masa itu. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, ibu bapa dia mungkin adalah pelajar yang pertama Yesus, walaupun dia tidak secara langsung, tetapi apabila mereka melakukan itu, Tuhan di sorga, Bapa Yesus di sorga mengajar itu. Namun lebih awal daripada itu, ketika Yesus lahir, juga ada beberapa kelompok orang yang terlibat. Antaranya adalah gembala, orang yang bijaksana dari timur itu datang kepada Yesus. Mereka semua melihat dan mereka menyembah Yesus. Kenapa mereka menyembah Yesus? Sebab mereka sudah melihat dan telah diberitahu oleh makhluk surga, ataupun bagi orang yang bijaksana itu mereka sudah mempelajari sesuatu dan mereka sudah diajar sekian lama mengenai itu. Mereka sudah belajar sekian lama, dan apabila mereka melihat Yesus, mereka mengerti dan mengetahui bahwa anak ini adalah anak yang patut disembah sebab dia bukan anak yang biasa. Terima kasih Dr. Gerard. Satu penjelasan yang cukup baik, yang mana mungkin sebelum ini ada di antara kita yang tertanya-tanya, selain daripada 12 orang itu, apakah adik Yesus ada juga murid yang sebelum 12 orang ini. So, kita lanjut saudara-saudari. Satu perkara yang harus kita akui sementara kita menanti kedatangan Yesus adalah kita harus mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Karena dengan mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa, maka dengan itu kita ada willingness, kesanggupan untuk mau belajar dengan lebih dalam mengenai firman Tuhan. Kenapa? Apa kaitannya belajar dengan lebih dalam mengenai firman Tuhan dengan dosa? Karena dengan pengetahuan mengenai Yesus, dari sanalah kita mengetahui bagaimana dosa itu boleh menghancurkan kehidupan ataupun menjauhkan kita daripada janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun sejak daripada Taman Eden lagi, kita melihat dalam kitab Kejadian, dari sana lagi manusia melarikan diri, bersembunyi. Dan sampai sekarang manusia sangat suka untuk bersembunyi. Dari tanggung jawab. Iya, terima kasih Dr. Gerard. Manusia ada kecenderungan untuk lari daripada tanggung jawab ataupun dari kesalahan yang sudah dilakukan. Dia sudah berlaku sejak daripada Taman Eden lagi. Kita masih ingat sebagaimana Tuhan memanggil ataupun dia memanggil Adam dan Hawa dengan di kitab Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau? Apakah yang sudah engkau lakukan? Dan kita melihat pada waktu itu kedua-dua mereka bersembunyi. Nah, sebenarnya ini saya lihat lebih kepada respons ya kita terhadap perlanggaran ataupun dosa, kesalahan kita. Satu daripada cabaran kita sebagai manusia ini adalah untuk mengakui kesalahan kita. Dan sampai kepada saat ini, apabila kita bersalah terhadap orang lain, sangat sukar untuk kita mengakui ya, dan memohon maaf. Ini ada sangat penting ya untuk mengakui bahwa kita bersalah, kita lemah, dan kita harus mengambil langkah yang pertama untuk mencari damai, ya, untuk memperbaiki perhubungan yang telah rusak itu, memohon maaf dan ingin melihat ke depan kepada satu perhubungan yang akan didamaikan dan disembuhkan. Nah, tetapi apa yang terjadi adalah perkara ini sudah seakan-akan satu model yang telah pun dimulakan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, oleh karena pelanggaran itu mengakibatkan sekurang-kurangnya 3 bentuk perasaan. Perasaan bersalah, perasaan malu, dan perasaan takut. Ya, dan kesemua perasaan yang negatif inilah yang membuatkan mereka untuk tidak lagi berani berhadapan ataupun mengambil tanggung jawab tersebut dan berhadapan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Yesus sendiri, dan memohon keampunan dan kemaafan. Saya tidak pasti apakah yang akan berlaku seandainya mereka memilih untuk melakukan yang sebaliknya. Ya, instead of running away, melarikan diri, mereka
bersemuka dengan Yesus dengan mengatakan, Tuhan, kami telah gagal ujianmu. Ada peluang lagi kah untuk exam yang seterusnya ataupun tes atau pemeriksaan yang lain? Ya, kita sebenarnya percaya bahwa saat Tuhan memanggil mencari Adam dan Hawa ketika itu, Dia sebenarnya bukan tidak tahu di mana mereka. Dia tahu. Tetapi apa yang menarik bila Tuhan menanyakan hal itu adalah Dia ataupun Tuhan mahu menawarkan diri untuk membantu mereka melihat apa yang mereka sudah lakukan. I mean, Tuhan mahu membantu mereka supaya mereka lebih sadar, membuka mata bahwa apa yang mereka buat itu adalah salah. Dan saya pikir melarikan diri daripada melakukan melarikan diri daripada tanggung jawab daripada kesalahan yang kita buat adalah sesuatu yang tidak baik. Mungkin Pastor Minson ada tambahan. Bila kita bicarakan yang tentang tanggung jawab dan melarikan diri, saya melihat Tuhan ini begitu sistematik dan adil sekali. Yes. Dia tahu Adam dan Hawa sudah berdosa. Tapi dia tidak katakan kamu salah. Tapi dia menggunakan satu pendekatan yang lebih baik. Di mana kamu? Yes. Sedangkan dia tahu semua perkara ini. Tidak ada yang tersembunyi daripada satu pun daripada hadapan dia. Tapi dia menggunakan soalan di mana kamu. Supaya manusia itu sendiri ingin mengakui tentang kesalahannya. Dan perkataan di mana kamu ini juga berbunyi satu penyesatan. Jadi Tuhan ini tidak akan menjatuhkan apapun hukuman, apapun title kepada orang itu sebelum ada penyesatan. Walaupun dia lihat dia jelas sebagai pelaku dosa sudah, tapi dia katakan kamu sudah salah. Dia mesti melalui satu proses penyesatan. Dan simpel, saya lihat persoalan Tuhan adalah sangat simpel sekali. Di mana kamu? Tapi dia luas punya skop. Dia berbunyi menghala kepada penyesatan dan dia mahu manusia itu mengakui dengan mulutnya sendiri. Tetapi kita lihat dia pas itu kesalahan kepada second party dan third party. Dan saya lihat walaupun dia pas itu kesalahan kepada Eden itu tidak membenarkan mereka juga. Yang salah tetap salah dan yang dosa itu tetap dosa. Yes. Terima kasih Pastor Mason. Nah, saya juga melihat di dalam hal ini setelah Adam dan Hawa melakukan pelanggaran daripada kejatuhan mereka sehingga mereka diusir di sebelah mana? Sebelah timur. Dan kita melihat ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab seperti dalam Kejadian 3 ayat 24 diusir, Adam dan Hawa diusir di sebelah timur. Selepas itu kita juga melihat Kejadian 4 ayat 16, Kain disingkirkan juga di sebelah mana? Sebelah timur. Seolah-olah akibat daripada pelanggaran yang tidak ada responsibility, tidak ada tanggung jawab di sana, dia mendorong cenderung untuk membawa kita jauh kepada Tuhan. Dan daripada dua cerita ini, Adam dan Hawa, Kain juga, kita boleh melihat apabila kita tidak mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, semakin lama kita tetap akan orang kata kalau kita masuk sungai yang deras airnya, kita masuk di sana kita akan terbawa hanyut langsung ke tempat yang jauh. Nah, Pastor Dr. Gerard, ada sesuatu yang menarik di sini yang mungkin saya mau perkongsian daripada Dr. Gerard mengenai seorang wanita yang datang kepada Yesus, yang mana dia mahu berjumpa dengan Yesus sebab dia mahu anaknya itu disembuhkan. Dan kita juga melihat pada waktu wanita ini datang, Yesus menggunakan satu perkataan yang kamu dan saya tidak suka dengar. Kasar. Iya, dia gunakan satu perkataan kasar. Dia menyebut anjing, yang mana to be honest kita memang tidak suka disebut sebagai dilontarkan dengan perkataan seperti itu. Dan saya percaya dia ada sesuatu maksud. Menarik ini ketika ini antara salah satu dari perjalanan Yesus yang keluar daripada kawasan pelayanan dia di Judea, ataupun di Palestina. Dia keluar, mungkin dia cuma mau keluar dan bersama-sama dengan murid-muridnya.
Tetapi nama dia sudah duluan ke tempat lain sebab apa yang dia lakukan. Jadi dia datang seorang perempuan ini yang mempunyai masalah, anaknya Kerasukan. kerasukan ataupun dirasuki oleh roh jahat. Dia datang kepada Yesus untuk meminta Yesus melepaskan anaknya. Tetapi menarik sekali cara Yesus mengatakan ini. Ketika ada meminta, Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-27, ayat yang ke-26 dahulu. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kalau ini Yesus menggunakan kiasan di sini. Anak-anak itu adalah orang-orang Yesus sendiri, orang Yahudi pada masa itu. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Dengan jelas kita melihat dalam ayat itu bahwa especially dalam buku Markus, perempuan itu adalah orang Yunani daripada Sirofenisia ataupun daripada Tirus dan Sidon. Jadi, bila murid Yesus mendengar itu barangkali ngam apa yang Yesus cakap, sebab memang begitulah cara kita melihat orang asing ini. Tapi Yesus mempunyai tujuan di sebaliknya. Tujuan sebenarnya bukan untuk mengatakan bahwa perempuan itu adalah anjing, tetapi mengatakan bahwa di mata murid-muridnya bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Semua orang yang datang mendapatkan pertolongan daripada Yesus itu akan menerima belas kasihan dan kasih karunia daripada Yesus. Anjing ini merupakan term ataupun satu istilah pada zaman itu di kawasan itu. Istilah yang dipanggil merendahkan ataupun sangat memalukan, ataupun kita panggil derogatory istilah term. Jadi apabila diberikan kepada anjing, memang orang Yahudi ini melihat bahwa orang-orang yang bukan Yahudi adalah Seperti anjing. adalah seperti itu yang rendah. Tapi Yesus sebenarnya mempunyai tujuan lain di sana. Perempuan itu telah mendapat pujian daripada Yesus. Mendapat pujian yang tidak diterima, yang tidak disebut, yang Yesus tidak sebut kepada murid-muridnya, tetapi kepada perempuan ini. Dan sangat menarik, sangat indah bagi kita pada hari ini bahwa walaupun dalam pandangan manusia mereka tidak layak, tapi dalam hati Yesus ada tempat bagi perempuan itu. Yang ini menarik perhatian saya juga, Dr. Gerard ya. Ada sekurang-kurangnya ada dua perkara yang saya lihat di sini yang terjadi. Barangkali fokus utama Yesus adalah untuk mendidik orang-orang Yahudi, terutama sekali murid-muridnya. Ya, bahwa di mata Tuhan tidak ada diskriminasi dalam penginjilan, dalam rencana penyelamatan ini. Dan seperti yang Dr. Gerard katakan, saya percaya pada waktu itu apabila Yesus mengatakan, saya tidak akan bagi roti kepada anjing, ya, anak-anak saya memerlukan. Dan saya percaya mereka akan mengatakan padan muka. Padan muka. Dan bagi mereka mungkin perempuan ini akan melarikan diri, seperti Adam dan Hawa, ya, bersembunyi. Tidak apalah, waktu itu dah tidak kena layan. Ya. Tetapi sebaliknya berlaku. Rupa-rupanya perempuan ini begitu responsif. Nah, ini poin yang kedua, bahwa orang-orang bukan Yahudi juga boleh respon, boleh menyahut kepada rencana penyelamatan, kepada Injil itu. Walaupun kami bukan anak-anak di mata engkau, ya, walaupun kami ini hanya dianggap sebagai anjing sekalipun, tetapi anjing pun dapat makan sisa-sisa roti itu, the crumbs, ya, yang lebih-lebihan roti itu. Jadi mereka mempunyai iman dan mereka berpotensi untuk menerima rencana penyelamatan itu, untuk menerima juru selamat, menerima Yesus itu sebagai Tuhan mereka. Dan inilah satu pelajaran penting juga bagi kita, ya, untuk tidak mendiskriminasikan sesiapapun, ya, dan belajar untuk bersifat inklusif, ya, di dalam penginjilan ini, ya, bahwa setiap orang yang kita temui, setiap orang yang kita encounter, ya, dalam pelayanan kita, mereka adalah anak-anak Tuhan, sama seperti kita ini.
Terima kasih Dr. Gerard dan juga Pastor Brian. Kita boleh lihat bahwa Yesus umpama pemecah tembok Yes, pada saat itu. Tembok yang sebelumnya ada untuk menghalang orang-orang datang kepada Tuhan telah dipecahkan sendiri oleh Yesus. Ya. Dan ini satu cerita yang sangat baik dan sangat memberikan motivasi kepada semua kita bahwa siapa saja yang mempunyai iman, percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, dan Yesus tetap terima. Satu lagi cerita di dalam Alkitab yang menarik adalah mengenai Bartimeus, penyembuhan Bartimeus. Dan mungkin kita boleh minta Pastor Minsun untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Bartimeus ini bagaimana Bartimeus ini datang kepada Yesus sehingga dia hampir sama juga cerita dengan wanita sebentar tadi, tapi mungkin Pastor Minsun boleh elaborate sedikit mengenai cerita Bartimeus ini. Kalau kita lihat tentang perempuan itu tadi, saya melihat lebih daripada perempuan itu merendahkan diri asalkan dia mendapat bahagian untuk firman itu. Dan kalau kita pergi kepada Bartimeus ini, kalau saya ingin membuat satu khotbah daripada Bartimeus ini, saya akan namakan dia iman menarik mukjizat. Dan kalau kita lihat di sini, bila Bartimeus berseru dan memanggil Yesus bukan sekali, tapi lebih daripada itu. Dan kita lihat Bartimeus begitu bersungguh-sungguh untuk meminta perhatian kepada Yesus. Dia tidak mudah give up. Dan di sini saya lihat poin dia, Bartimeus ada kesungguhan. Dan satu lagi yang saya lihat di sini adalah bila Yesus bertemu dengan Bartimeus, sudah pasti apa yang dia lihat pada physical Bartimeus. Dan kita lihat, dia tanya lagi, apa yang kamu minta? Bukankah satu persoalan yang kurang bijak? Dia sudah nampak Bartimeus itu buta di depan mata dia. Apa kamu mau? Bukankah sudah tahu yang Bartimeus itu sudah tentu dia pasti akan ingin melihat. Yes. Dan Bartimeus waktu itu dia jawab soalan itu dengan begitu sungguh-sungguh dan serius. Dia ingin melihat. Yes. Dan Tuhan bilang, jadilah seperti mana yang kamu kehendaki. Dan bila kita lihat benda ini lagi, di mana perbuatan yang berlaku di sini. Tuhan tidak melakukan apa-apa fizikal untuk menyentuh ataupun apapun yang mendatangkan kesembuhan kepada Bartimeus. Dan Bartimeus pun demikian. Tidak ada perbuatan fizikal yang dilakukan yang menyebabkan dia disembuhkan. Tapi kenapa berlaku proses penyembuhan di situ? Bila Yesus bertanya, apa yang kau mau? Dan Bartimeus menjawab, saya ingin melihat. Dan Yesus mengatakan, jadilah sebagaimana yang kau mau. Di situ ada satu perkara yang kita tidak kelihatan mata, tetapi Yesus melihat. Suatu perbuatan yang dilihat dalam pikiran Bartimeus. Apakah perbuatan yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan Yesus? Itu adalah percaya daripada hati Bartimeus. Dan apakah perbuatan Yesus yang dia tidak kelihatan, dia telah membenarkan kuasanya itu untuk menyembuhkan Bartimeus. Sebab dia katakan, jadilah sebagaimana yang kamu mau. Jadi di situ ada satu yang saya lihat, iman ini menarik mukjizat berlaku. Dan ini yang berlaku kepada Bartimeus. Dia telah mendapat satu mukjizat karena dia sangat percaya kepada Yesus. Dan Yesus pula membenarkan kuasa itu mendatangkan kesembuhan kepadanya. Di antara mereka tidak ada kontak fisikal. Terima kasih Pastor Minsun. Kita boleh melihat Yesus pada waktu itu juga mencabar murid-muridnya ketika Bartimeus datang berjumpa dengan dia. Nah, kita melihat betapa bersemangatnya murid-muridnya pada waktu itu sebenarnya. Tetapi kita melihat bahwa 12 orang muridnya itu sebenarnya kekurangan sesuatu. Mereka keliru dan jika dibandingkan dengan Bartimeus yang buta lebih boleh melihat daripada mereka yang tidak ada masalah penglihatan. So, ini satu cabaran kepada kita semua sebenarnya. Kita yang sedang belajar, yang hari-hari membaca firman Tuhan, apakah kita ini sebenarnya sudah
memang memahami, menjalankan tanggung jawab kita sebagai murid Yesus yang memegang obor yang Tuhan sudah bagi kepada Yesus, dan sekarang Yesus sudah bagi kepada kita untuk menyelesaikan the Great Commission itu. Satu panggilan yang sangat besar. So kita ada satu tanggung jawab yang harus kita selesaikan, dan sebaik mungkin kita jangan menjadi murid yang bersama-sama dengan Yesus tetapi sengaja membutakan mata dan telinga kita untuk membantu orang lain. Saya tertarik dengan satu kenyataan yang Pastor Minsur katakan tadi. Yesus bertanya satu soalan yang sebenarnya cepu emas. Dan itu sebenarnya satu yang harus secara aplikasinya. Kadang-kadang mungkin kita tidak dapat mengenal pasti apakah keperluan yang sebenarnya, yang utama sekali dalam kehidupan kita. Dan Bartimeus boleh saja meminta, karena Yesus sudah memberikan dia satu cek kosong. Dia boleh menuliskan apa yang dia mahu. Dia maukan uang, dia boleh maukan segala-galanya. Ya. Tetapi pada masa itu dia sadar yang keperluan utamanya adalah penglihatan. Dia buta secara fisikal. Dan bagi murid-murid Yesus pada masa itu, mereka buta secara spiritual, secara rohani. Walaupun mereka sudah berulang-ulang menyaksikan mujizat demi mujizat dilakukan di hadapan mata mereka. Ya, tetapi pada satu ketika Yesus bertanya kepada mereka, di manakah imanmu? Ya, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi pun, engkau boleh berkata kepada gunung dan gunung itu pindah, gunung itu akan berpindah. Ya, jadi ini yang menyebabkan Yesus harus menegur mereka dengan cara yang begitu sinis, ya, very cynical, ya, untuk memberikan penglihatan kepada Bartimeus yang buta itu. Dan bagi saya sebagai seorang pelajar, ya, saya harus boleh mengenal pasti keperluan pribadi saya yang utama, yang betul-betul, ya, dalam setiap doa saya, dalam setiap kali saya berbicara dengan Tuhan. Ya, untuk mengenal pasti, dan kadang-kadang kita buta, dan itu sebabnya kita minta pimpinan roh untuk mengajar, untuk menyatakan kepada kita apakah keutamaan yang sepatutnya ada, yang harus kita minta dan mohon sepanjang masa itu. Dan itu sama seperti Solomon, ya, dia boleh terus meminta kekayaan, dia boleh terus meminta kuasa dan sebagainya, tetapi dia tahu semua itu akan datang sekiranya dia memiliki hikmat yang sebenarnya. Terima kasih Pastor Brian. So dalam kesimpulan untuk apa yang sudah kita bincangkan, ya, apa yang kita dapat daripada Yesus adalah apa yang dia sudah lakukan, pelayanan dia, terutamanya ketika dia menjadi manusia dahulu, dia bergaul dengan orang, dan kita boleh melihat bahwa dia adalah pemecah tembok yang manusia sendiri tubuhkan, manusia sendiri bina, dan itulah Yesus. Terima kasih rekan-rekan panel yang sudah bersama-sama pada hari ini, Dr. Gerard, Pastor Brian, dan juga Pastor Minsun, dan juga kepada rekan-rekan yang sedang menonton secara online di mana saja Anda berada. Kami berharap kamu semua sudah diberkati dengan perkongsian-perkongsian yang sudah diberikan sebentar tadi. Untuk menutupi program Randau Kehidupan pada pagi hari ini, saya senang untuk menjemput Dr. Gerard untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur sebab kami boleh memanggil-Mu Bapa. Kami juga bersyukur sebab Engkau telah menghantar Yesus untuk mengajar kami dalam pelbagai cara. Daripada kehidupannya, dalam ajaran-ajarannya, firman-Nya, dan juga melalui Roh Kudus yang Engkau telah kirim pada hari ini. Biarlah kami dapat melihat terang kebenaran mengenai kasih Tuhan itu melalui apapun cara yang Engkau ajarkan, supaya kami boleh diterangkan dalam pikiran kami siapa Yesus, dan dengan mengetahui Yesus, mengetahui Bapa, kami juga boleh menjadi lebih sepertinya. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau memberkati kami yang mendengar firman ini dalam program ini, dan juga kami juga berdoa bagi mereka yang mempelajari firman-Mu
secara pribadi. Terima kasih sebab Engkau mendengar ini semua. Kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih karena sudah bersama-sama kami daripada awal sehingga akhir program. Jangan lupa, minggu depan kita akan bertemu di dalam program yang sama, Randau Kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.